kapan waktu yang pas untuk memberi kroto dan kapan waktu yang jangan diberikan kroto gitu ya. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita mau ngasih makan murai batu ya. Jadi banyak yang bertanya tentang masalah pakan ternak murai batu ya. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan juga bahwasanya pakan murai batu itu ada yang wajib, ada yang memang terkadang digunakan, terkadang tidak gitu ya, atau nggak wajib. Nah, di samping itu sebenarnya walaupun nggak wajib, murai batu tersebut juga butuh konsumsi makanan tersebut. Nah, jadi contohnya makanan yang nggak wajib itu ya seperti kroto, cacing, ulat Hongkong, ulat kandang, dan lainnya ya, masih banyak ulat-ulatan yang lainnya. Nah, sekarang kita membahas masalah antara kroto dan cacing itu mana yang bagus ya. Sebenarnya sama-sama bagus, cuma beda dari tujuannya gitu ya. Nah, yang mana kalau secara awamnya ini cacing ini pakan yang dibilang netral gitu ya. Nah, kenapa dibilang netral? Karena tidak menimbulkan kegemukan katanya ini, tapi belum tentu ya, karena kalau diuji lab beneran ya belum tentu juga kan seperti itu ya. Bisa saja bisa kegemukan kalau misalkan diberikan berlebihan gitu ya. Nah, ini dia cacingnya. Saya pakai cacing tanah. Mungkin teman-teman lain mau pakai cacing yang dari media sampah ataupun dari batang pisang, dari bawah-bawah seperti ini ya terserah ya. Sebenarnya cacing itu ya sama aja gitu. Cuman berbeda juga jika asalnya dari mana gitu ya. Ada yang dari, mungkin dari segi proteinnya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit ya, itu aja. Nah, tapi yang intinya nggak ada yang berbahaya ya. Saya pun kasih cacing gila pun masih dimakan murai dan aman, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya cacing gila itu lebih tinggi proteinnya karena dia lebih keras, lebih gesit gitu ya. Nah, kemudian untuk kroto ya, kroto ini banyak yang mengatakan bahwasanya kalau berlebihan penggunaan kroto bisa menyebabkan lemak dan sebagainya, ataupun tiba-tiba ganti bulu ya, karena ada yang mengatakan kroto ini dingin, ada yang mengatakan panas ya. Sebenarnya itu semua tergantung dari kondisi murai batu dan kondisi Anda memberinya ya. Kapan waktu yang pas untuk memberi kroto dan kapan waktu yang jangan diberikan kroto gitu ya. Nah, contohnya pada saat dia lagi mau rontok itu sebenarnya jangan berlebihan dikasih kroto ya, karena dapat menunda ataupun menyuburkan kembali bulu-bulunya yang sudah tua tadi ya, itu sih. Nah, jadi pemberian kroto ini yang bagusnya itu di saat murai batu sudah mulai jarum ataupun pecah bulu gitu ya, kalau dia ganti bulu gitu. Pada saat dia dorong bulu, dorong ekor, nah itu nggak apa-apa dikasih ini biar bulunya mengkilat ya, subur. Nah, kalau cacing sebenarnya ini netral ya, mau dikasih kapan aja, mau tiap hari pun juga nggak masalah ya. Pemberian cacing itu bagus asal Anda sanggup untuk nyarinya gitu ya. Nah, untuk kroto ini sebenarnya pakan yang diberikan pada di saat waktu-waktu tertentu ya, ada jam-jamnya dan ada waktu-waktunya ya. Nah, jadi saya memberikan kroto ini nggak tentu ya. Untuk bulan ini mungkin 2 minggu sekali malahan saya ngasihnya. Yang awalnya 3 kali seminggu ya, kadang sekali seminggu. Nah, sekarang 2 kali seminggu ya, karena keadaan murai batu kita rata-rata ada yang lagi baru rontok, ada yang baru dorong bulu ya, itu tergantung kondisi ya. Nah, ini kita mau ngasih bapakan yang di sini, kebetulan lagi dorong bulu ya, bulunya masih baru. Nah, jadi saya biasakan pemberian krotonya itu di tempat-tempat
dilempar-lempar aja ya biar nggak manja. Ini saya kasih di sini. Oh, ini susah di sini. Oh, sini aja. Tuh. Itu dia nyari sendiri. Nah, kemudian untuk murai batu yang mau bertelur, nah, itu juga sangat bagus kita berikan kroto ini ya, yang mau bertelur. Kemudian yang baru menetas anaknya, nah itu bagus untuk diberikan kroto ini ya, karena untuk yang lagi beranak, anaknya masih kecil, ini sangat praktis diloloh anak ke anaknya, indukan ngeloloh anaknya pakai ini ya, daripada dia jangkrik ya, dikasih jangkrik itu kadang ada yang besar ada yang kecil, sehingga mempersulit indukan untuk menyuapin ataupun ngeloloh anakannya ya. Nah, cacing pun juga sebenarnya hampir sama, dan saya bilang tadi sebenarnya nggak ada waktu-waktu tertentu ya, kapan mau ngasih aja bisa dikasih ini ya. Lagi dia ganti bulu, waktu dia lagi ngura ya, apapun, apalagi pada saat dia mau bertelur, nah ini lebih bagus dikasih ya, sama halnya dengan kroto. Nah, kemudian ada hal yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai salah pemberian cacing cacing, kroto, ulat Hongkong ya, pemberian pada di waktu yang bersamaan gitu ya. Misalnya hari ini kasih semua jangkrik, cacing, ulat Hongkong, kroto, ulat kandang dikasih semua. Nah, itu sebenarnya hal yang salah ya. Ada saat tertentu kita itu memberi pakan itu sekaligus ya, barengan gitu ya. Tapi ada juga saatnya hal tersebut tidak dilakukan ya, karena membahayakan kondisi murai batu kita. Oke, sebentar kita ganti, pindah keluar dulu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pemberian pakan yang serentak itu sebenarnya bisa kita lakukan pada saat murai batu kita yang belum birahi ya, ataupun yang susah ataupun lama dia bertelurnya, itu bisa kita berikan ya. Nah, jadi jangan salah, kadang indukan sudah bagus, sudah stabil birahinya, sudah mulai bertelur, malah dicampurin semuanya karena tadi mungkin pengen telurnya banyak, atau misalkan supaya indukannya sehat ya, malahan di samping itu sebenarnya membahayakan si indukannya tersebut ya. Karena apa? Karena berlebihan makanan otomatis tubuhnya akan terancam gitu ya, terancam kesehatannya dari mungkin bisa kegemukan, ataupun indukan tersebut menjadi malas ya untuk beraktivitas ya. Itu perlu dijaga-jaga, walaupun tidak 100% bakal pasti seperti itu, cuma kita perhatikan hal yang demikian ya. Ini dia, kita kasih dulu, ini mau bertelur ya. Nah, ini gara-gara telat kemarin akhirnya dia mecahkan telur ya, telat ngasih makan. Kita kasih di dalam sana aja ya. Kemudian kita campur kroto, ini nggak apa-apa ya, tapi dengan catatan jangan berlebihan ya, kita kasihnya secukupnya ya. Nah, seperti ini nih. Tuh. Nah, saya itu nggak banyak-banyak ngasihnya ya. Aduh, kebanyakan itu guys ya. Kita ambil dulu, nah, bisa lihat sendiri ya di sini ya. Kemudian untuk yang ganti bulu, lihat di sini. Nah, ini lagi ganti bulu nih ya. Ntar. Nah, itu bulunya udah lagi. Ini jangan kita kasih kroto, tapi nggak apa-apa kita kasih cacing ya. Ulat Hongkong pun sebenarnya nggak masalah, tapi asal jangan terlalu berlebihan ya, karena dapat menyebabkan si murai batunya bisa kegemukan nantinya ya. Nah, kalau dia udah gemuk itu susah lagi, ini susah difokusin ya. Nah, itu dia betinanya ya, betinanya udah mulai copot ekornya. Nah, itu jangan kita kasih kroto dulu ya, kita netralkan aja. Nah, di sini ada juga, ini sekalian Anda tahu ya contohnya, Mas gimana sih yang perlu dikasih itu. Nah, ini kita lihat nih, ini kan baru habis ganti bulu. Ntar ya, kita zoom lagi.
Ini kan baru habis ganti bulu ya. Kemudian bulunya kan kusut itu ya. Nah, ini sebenarnya sangat kita anjurkan kita berikan kroto ini tadi ya. Di sini. Nah, ini kebetulan suka deh. Ini nggak apa-apa, nggak banyak nih ya. Oh, kebanyakan. Kebanyakan juga nggak bagus guys ya. Takutnya nanti indukannya ngelemak dan sebagainya. Nah, ya kira-kira 1 sendok makan aja cukup ya. Tuh ya. Dan juga ini king killernya lagi dorong ekor ya, bagus tuh dikasih ya. Jadi seperti itulah tadi guys ya. Untuk pemberian pakan itu bukan berarti kita itu semua pakan kita kasih salah ya, tapi ada saatnya kita memang dianjurkan ataupun diharuskan memberi pakan itu serentak langsung bervariasi gitu ya. Cacing, kroto, ulat ya, tapi ulat hati-hati ya itu. Nah ya, jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.